Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bis-sidqi fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul muta'al. Asyhadu anna sayyidina Muhammadin Rasulullah sahibul fadli wal kamal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mumkit minad dalal. Amma ba'du. Faya ayyul hadirun, pemirsa Syiar Al-Huzini rahimakumullah, patut kiranya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa ngaji bersama lagi di program Syiar Al-Huzini di Al-Huzini TV ini. Hadirin rahimakumullah, salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam dan iman. Hadirin rahimakumullah, lembaran-lembaran sejarah telah ditulis oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan orientalis, tentang Islam itu sendiri. Ada sebuah peristiwa yang sangat patut kita renungkan kembali, adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hadirin rahimakumullah, Nabi diperintah oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Pada awalnya beliau hanya menyebarkan kepada keluarga-keluarga terdekatnya atau secara sembunyi-sembunyi. Cuman keluarga-keluarga terdekatnya yang beliau ajak untuk masuk agama Islam. Hal itu beliau lakukan secara sabar sampai 2,5 tahun lamanya, hingga ada perintah dari Allah untuk menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah peristiwa pada saat itu yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh Bani Hashim atau suku-suku yang masih ada kekerabatannya dengan Nabi. Mereka dipanggil ke sebuah bukit dan diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Allah, untuk memurnikan Allah, untuk menganut agama Islam pada saat itu. Tapi apa respon dari kalangan-kalangan Quraisy ini? Mereka tidak simpati sama sekali terhadap dakwah Nabi. Bahkan ada yang mengatakan tabballaka ya Muhammad alihada jama'tan. Bahkan ada yang berkata seperti itu. Hadirin rahimakumullah, dakwah Nabi secara terang-terangan ini sampai 10 tahun lamanya lebih di Madinah, di Mekah. Namun demikian, secara persentase umat Islam pada saat itu tidak begitu naik secara signifikan. Walaupun telah masuk Islamnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah, yang mana mereka berdua secara terang-terangan berislam, masuk Islam pada saat itu.
tapi secara kuantitas masih belum ideal untuk dijadikan sebagai sebuah golongan yang kuat. Apa yang terjadi? Berbagai intimidasi dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu untuk mencegah dakwah Nabi, karena mereka menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW, kata mereka, telah menghina agama-agama nenek moyang mereka. Hadirin rahimakumullah, hingga pada suatu saat setelah 13 tahun lamanya Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah ini tidak untuk mencari ketenangan, tidak untuk mencari popularitas, dan tidak untuk mencari kekuasaan. Karena pada suatu saat orang-orang Quraisy datang kepada paman Nabi dan mereka menawarkan ke Abu Thalib untuk mencegah keponakannya dari menyebarkan agama Islam. Akan tetapi Nabi tidak bergeming, akan tetapi Nabi tetap menyebarkan agama Islam. Nabi tidak terkecoh dengan rayuan-rayuan duniawi yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Bahkan orang-orang Quraisy, para pembesar Quraisy pada saat itu tidak putus asa. Mereka mendatangi paman Nabi lagi untuk mencegah agar Nabi tidak dakwah, agar Nabi tidak mendakwahkan agama tauhid, agar Nabi tidak mendakwahkan Islam. Sehingga pada suatu saat Nabi didatangi lagi oleh Abu Thalib. Wahai anak saudaraku, para pembesar-pembesar Quraisy telah datang kepadaku. Mereka berkata begini, begini dan begitu. Apakah kamu tidak takut hal ini akan membahayakan dirimu? Akan tetapi Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, Wallahu ya am, law wada'a asy-syamsa fil yamini wal qamar fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirullah aw ahlika dunahu. Demi Allah, paman, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, agar diriku meninggalkan perkara ini, ma taraktu, saya tidak akan meninggalkannya, hatta yudhhirullahu, sehingga Allah memberi penjelasan, sehingga Allah memberikan kebenaran atau menampakkan kebenaran dari apa yang saya sampaikan, au ahlika dunau, atau saya binasa karenanya. Hadirin Syiar Al-Husaini rahimakumullah, betapa kuat tekad Nabi ini, sampai-sampai beliau kuat untuk menerima berbagai intimidasi dari kaumnya sendiri selama 13 tahun. Tapi Nabi selalu sabar dan langkah menjalankan dakwah yang damai. Sehingga ada peristiwa hijrah yang mana hal ini menjadi suatu kebangkitan umat Islam pada saat itu. Dengan peristiwa hijrah ini, Nabi Muhammad SAW bisa membantu sebuah komunitas yang ada di Yathrib sana, karena setiap tahun
Karena setiap tahun pada saat itu sebelum Nabi hijrah, orang-orang Quraisy, orang-orang Yathrib dari suku Khazraj, ada yang datang untuk melakukan haji atau umrah pada saat itu. Dan mereka tiap tahun ada yang beriman, dan tiap tahunnya lagi ada yang beriman, sehingga komunitas Islam Yathrib pada saat itu sudah makin bertambah. Hal inilah yang menjadi kekuatan selanjutnya Nabi Muhammad bisa melaksanakan hijrah yang disambut oleh masyarakat Madinah atau masyarakat Yathrib yang dikenal dengan kaum Ansor, dan orang-orang yang dari Mekah yang dikenal dengan kaum Muhajirin. Hadirin pemirsa Syiar Al-Husini rahimakumullah, sudah sepantasnya apapun yang telah dilakukan oleh Nabi dalam rangka menyebarkan Islam ini kita teladani, yakni kesabaran beliau, optimisme beliau bahwa Islam akan menjadi agama bagi seluruh orang di dunia ini. Karena Nabi diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin pemirsa Syiar Al-Husini rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.